Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Prigen yang saya banggakan, pada kesempatan pertemuan pada hari ini, sebelum saya berlanjut, saya titip pesan agar selalu tetap jaga protokoler kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun, dan juga selalu jaga jarak. Tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan tidak berlanjut. Dari segi potensi maritim berkaitan dengan kelautan ya, itu juga sangat luar biasa. Karena kenapa? Wilayah laut kita, pantai kita sangat luas sekali, sangat luas sekali. Insya Allah ini yang masih perlu sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah. Apa itu? Pengelolaan kemaritiman. Seperti yang kemarin kita punya menteri yang menghebohkan dunia, Ibu Susi ya, dimana beliaunya seakan-akan tanpa kompromi gitu ya, memberikan peringatan sewor kepada seluruh dunia, terutama negara-negara tetangga Indonesia ya, yang notabene dulu sering menyeberang mencari ikan, menangkap ikan berbendera negara lain, tapi mencari di wilayah Indonesia ya. Dari peristiwa itu mengatakan bahwa pemerintah banyak sekali kehilangan potensi kemaritiman Indonesia, terutama ikan tuna. Nah, muncul seorang menteri yang bernama Bu Susi. Mengagetkan dunia. Kenapa? Siapa saja yang terlihat dan tertangkap melewati batas zona ekonomi eksklusif ya, wilayah Indonesia, dan bahkan mencari ikan di wilayah Indonesia, apa yang beliau lakukan? Maka tenggelamkan kapal itu dengan terlebih dahulu kru dan awak kapalnya kita evakuasi. Ingat, kru dan awak kapalnya kita evakuasi. Saya minta semua dipantau. Setiap kita dapat berita penangkapan kapal, itu penetapan penenggelamannya 1 minggu kemudian. Tidak ada 1 bulan, tidak ada 2 bulan, tidak ada, apalagi 2 tahun. Kalau udah begitu kejahatan terhadap negara berkali-kali, masa ya kita mau toleran? Tangani tersendiri orangnya, kemudian kapalnya kita tenggelamkan. Wah, itu luar biasa. Dunia kaget itu sampai berani seperti itu. Termasuk juga Jepang. Wow, Indonesia, wah gitu, Indonesia seperti itu ya. Sehingga banyak negara heran. Vietnam juga heran, Malaysia heran. Keras ya. Wah, karena perhitungannya kan begini, kalau kita tidak tangan secara maksimal ikan tuna, itu banyak lari ke orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Yang rugi siapa? Kita. Terutama adalah para nelayan-nelayan kita sendiri. Ya, potensi besar itu. Sehingga kalau tidak kita tangani secara betul, secara sungguh-sungguh, wah, menimbulkan sebuah kerugian negara yang begitu sangat besar, sehingga peraturannya ditegakkan seperti itu. Bahkan tentang lobster ya, menggunakan yang bukan harimau tidak diperbolehkan dulu itu. Penangkapan benih-benih lobster ya, yang belum memenuhi umur juga tidak boleh. Itu bagian dari potensi kemaritiman Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya hutan mangrove. Itu
luar biasa yang sampai saat ini. Mangrove masih adalah digunakan untuk hutan potensi penyangga. pengelolaannya. Kemudian terumbu karang, ya banyak itu di Indonesia terumbu karang. Mutiara, nah yuk, mutiara juga sangat banyak potensinya di Indonesia dan juga belum secara optimal bisa dimanfaatkan. Garam, oh kita tahu wilayah Jawa Timur ada yang namanya Pulau Garam, the island salt, Pulau Garam, ya mana itu, Madura ya kan, kamu tahu itu Pulau Garam. Kemudian dari sektor yang juga tidak kalah pentingnya ini, dari pengelolaan sektor pariwisata kelautan. Oh, insya Allah kalau ini sudah mendunia seperti di Bali dan juga Nusa Tenggara, itu sudah luar biasa. Potensi alam kaitannya dengan kelautan itu sudah dikelola sebagai aset negara, dikelola sebagai tempat pariwisata yang banyak mengundang decak kagum para pengunjungnya, terutama Bali, Nusa Tenggara. Luar biasa itu. Bahkan saking hebatnya, dulu ada sebuah cerita orang Jerman, ya dulu pernah sebuah cerita begini. Dulu kalau ada orang Jerman ke sana, ke Bali, ya, dan juga sudah kembali ke negaranya, ada menanyakan, orang Jerman, kamu tahu Indonesia? I don't know Indonesia. Duh, orang Indonesia tuh heran, ditanya Indonesia enggak tahu. You know the Bali Island? Oh yes, I know. Loh, kalau dia ditanya, kamu tahu Bali? Jawabannya apa? Saya tahu Bali, saya pernah ke sana. Maka Indonesia itu tertawa, loh, kamu tahu Bali kok katanya enggak tahu Indonesia? Padahal Bali itu juga bagian dari salah satu wilayah di Indonesia. Lalu seperti ini terjadi dulu, sehingga dia itu lebih mengenal Bali. Ya, nah itu budaya kemaritiman yang pariwisata yang berkaitan dengan kelautan yang sudah banyak dikembangkan oleh Indonesia. Ya, dari pariwisata. Mudah juga misalkan dari kemaritiman, bisa juga dari transportasi antar pulau. Ya kan, walaupun sekarang ada istilahnya tol laut dan sebagainya, itu juga bagian dari pengembangan agar potensi wilayah kemaritiman kelautan Indonesia itu bisa menjadi sebuah aset besar untuk bangsa Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya rumput laut. Nah, ini rumput laut juga bisa dikembangkan sebagai sebuah aset komoditas warga Indonesia. Ya, harus cermat, tidak harus pintar kita di sebuah negeri yang sangat kaya seperti ini, ya. Bukan berarti karena kayanya kita harus bermalas-malasan karena dianggap skalanya ada, tapi justru seperti itulah kita harus bersyukur pertama, ya. Kita harus putar otak bagaimanakah kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan sumber kekayaan alam yang ada di sekitar kita, termasuk kamu, generasi muda Indonesia. Jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya membuang-buang waktu, jangan hanya berfoya-foya. Coba manfaatkan dengan betul, kelola dengan benar. Sudah dijamin oleh undang-undang, ya, istilahnya sudah diberikan kelonggaran oleh pemerintah Indonesia. Ya, asalkan kamu tidak ngawur, tidak asal-asalan, silakan. Ya, tidak melanggar peraturan, silakan. Itu semua kamu bisa lakukan. Dengan apa? Dengan kecerdasan dari yang kamu, dengan kecerdasan apa yang sudah kamu miliki, ya, dengan kecerdasan silahkan dikelola, manfaatkan. Oke? Dari pembelajaran ini tadi ada beberapa, sebelum saya akhiri, ada beberapa pesan saya, terutama kaitannya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia, ya, potensi pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dan kemaritiman yang nanti akan saya tampilkan pada slide sebelum kegiatan hari ini berakhir, ya. Insyaallah di slide-nya silakan kalian lihat. Kalau memang belum sempat semuanya, diulangi lagi, ya, diulangi lagi dan diulangi lagi sehingga jelas
dengan cara satu, tolong ditulis di lembaran saja, ditulis di lembaran ya, diberi nama, kelas, mapel, kemudian hari tanggal ya, itu sertakan hari tanggal, sertakan, kemudian biarkan di rumahmu dulu hasil kerjamu. Nanti jika sudah sampai pada batas waktu penjadwalan giliran kelasmu yang diminta untuk datang ke sekolahan, silakan kamu bawa. Hubungi guru piket atau wali kelasmu yang insya Allah sudah diatur dan sudah dijadwalkan oleh Waka Kurikulum ya. Oke, itu saja ya anak-anakku pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan selama masa pandemi ini. Indonesia negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki Indonesia? Di mana saja potensi sumber daya alam dan kemaritiman tersebut berada? Mengapa Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam dan kemaritiman? Terima kasih dari saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.